Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gema Wahyu Mareksa. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung. Dan kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah PPKN yang berjudul yaitu Ketahanan Nasional. Jadi pada sub pokok bahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari ketahanan nasional, unsur-unsur dari ketahanan nasional, bahkan dalam pembelaan negaranya juga. Jadi baik, yang pertama saya mulai dari tentang apa itu pengertian dari ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu kita sebut bisa sebagai kondisi di mana perspektif ini melihat ketahanan nasional itu sebagai suatu penggambaran gitu atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Jadi keadaan atau kondisi ideal itu demikian memungkinkan bagi suatu negara tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya, sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Jadi semua itu ada ancaman. Kita hanya sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kembangkan untuk menjadi kekuatan sehingga mampu menghadapi segala ancamannya. Ketahanan nasional juga bisa sebagai pendekatan atau metode atau cara istilahnya untuk menjalankan suatu kegiatan, khususnya itu pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan itu memungkinkan ketahanan nasional itu menggambarkan gitu bahwa pendekatan yang integral itu adalah pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek sih atau isi-isinya gitu, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan dalam hal pemikiran gitu. Pendekatan ini juga menggunakan pemikiran kesisteman. Jadi ada sistemnya dalam pendekatan tersebut. Dan ketahanan nasional juga meliputi ada ketahanan ideologi, ada ketahanan politik, ada ketahanan ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan coba ketahanan ideologi terlebih dahulu. Jadi ketahanan ideologi itu seperti kondisi mental bangsa Indonesia gitu, yang berlandaskan akan ideologi Pancasila. Kalau ketahanan politik, dia kondisi kehidupan politik bangsa Indonesianya itu yang berlandaskan demokrasi politik. Jadi berdasarkan pada kayak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu dia mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Di sini juga ada ketahanan ekonomi. Jadi ketahanan ekonomi itu seperti kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia gitu, yang berlandaskan demokrasi ekonomi, yang berlandaskan juga Pancasila, yang mampu memelihara stabilitas ekonomi. Jadi di sini juga ada lagi ketahanan sosial budaya. Apa itu ketahanan sosial budaya? Kondisi sosial budaya bangsa yang di awal atau kepribadian Indonesia nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia masyarakat Indonesia. Jadi semua itu harus membentuk kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan budaya. Di sini juga ada ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Tentu di sini ada kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan. Baik, setelah itu mungkin dari saya apa itu tentang pengertian ketahanan nasional. Kali ini kita akan beralih kepada unsur ketahanan nasional model Indonesia. Pada kali ini ketahanan nasional model Indonesia itu ada seperti Trigatra, Pancagatra, seperti itu ya. Jadi Trigatra itu seperti kayak aspek alamiah gitu, penduduk, sumber daya alam, dan wilayah-wilayah seperti itu contohnya. Ada juga Pancagatra. Pancagatra itu seperti aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Seperti itu contohnya. Itu bahwa ada yang disebut dengan tadi bahwa ada unsur ketahanan nasional model Indonesia. Kali ini saya juga akan menjelaskan di mana pembelaan negara di Indonesia pun itu ada. Di sini pembelaan negara ya. Pembelaan negara itu merupakan upaya sebagai bukti bahwa bela negara itu merupakan sikap cinta perilaku kepada negara tersebut.
Jadi upaya bela negara itu adalah seperti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang biasanya itu dia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini juga ada membela negara. Apa itu membela negara sih? Membela negara itu seperti hak dan kewajiban warga negara, seperti pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Di sini juga ada setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan gitu, seperti pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Di sini juga ada undang-undang yang mengatur bahwa mengenai pelaksanaan bela negara gitu. Yang pertama kayak ada Undang-Undang Nomor 2 tuh tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus ada kayak Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan. Terus Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Banyak sepertinya ya. Dan ada lagi seperti kayak peran warga negara dalam bela negara itu pasalnya berapa gitu sih, undang-undangnya nomor berapa, tahun berapa. Jadi peran warga negara dalam bela negara pasal 9 itu ada pasal 9 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ya, tahun 2002 itu peran warga negara dalam upaya bela negaranya itu diselenggarakan melalui ada 4 sepertinya. Yang pertama itu pendidikan kewarganegaraannya. Yang kedua itu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga itu pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat pengabdian sesuai profesi. Itulah 4 tersebut dari peran warga negara dalam upaya membela negara. Dan di sini juga kita harus keikutsertaan warga negara dalam membela negara, dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Berbentuk non fisik ini tahu sendiri seperti apa, dan fisik itu tahu juga seperti apa pembelaannya. Dan di sini bentuk non fisik segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta itu berperan dalam memajukan bangsa dan negara. Jadi ada identifikasi itu perlu, identifikasi terhadap ancaman terhadap bangsa dan negara. Dan bentuk-bentuk dari ancaman militer pun ada. Contohnya seperti agresi, terus pelanggaran, spionasi, aksi teror, terus pemberontakan bersenjata. Biasanya agresi itu berupa penggunaan kekuatan gitu, penggunaan kekuatan bersenjata negara lain tapi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan negara. Nih ada juga nih pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain. Ada juga spionasi yang dilakukan negara lain. Aksi teror, apalagi aksi teror itu internasional yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Dan ada juga pemberontakan bersenjata. Itu merupakan dari bentuk-bentuk dari ancaman militer. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah sudah paham tadi tentang ketahanan nasional yang sudah saya jelaskan tadi tentang sub pokok bahasan tersebut? Saya tadi sudah menjelaskan dari tentang pengertian ketahanan nasionalnya, unsur-unsur ketahanan nasional, serta pembelaan negaranya. Pada sub pokok bahasan tersebut, saya bersyukur menjadi bangsa Indonesia dan saya juga bersyukur lahir di tanah Indonesia. Karena Indonesia cinta tanah air dan Indonesia juga saling suka damai, dia suka saling tolong-menolong. Jadi saya bangga dengan adanya Indonesia dan saya juga bangga jadi anak Indonesia. Baik, sekian dari saya Gema Wahyu Mareksa, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat nonton video selanjutnya.